Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Halo ISPI Podcast. Ingat obat, ingat ISPI. Oke, perkenalkan namaku Nanda Rusfa Amalia dari semester 5 Prodi S1 Farmasi Klinis dan Komunitas, dan rekan saya Elsa Putri Aziza dari Prodi S1 Farmasi Klinis Komunitas semester 1. Oke, maba ya teman-teman. Oke. Jadi pembahasan kita hari ini tuh adalah sebentar lagi kan kita mau menjalani ujian akhir semester, nah teman-teman. Jadi ya pembahasan kita hari ini adalah tidak jauh-jauh dari seputar persiapan UAS dan ini kan sudah di akhir 2022. Nah, jadi pembahasan kita juga ada membahas resolusi di 2023 nih teman-teman. Oke, Elsa kan mahasiswa baru kan ya, semester 1. Iya. Kemarin sudah menjalani UTS, sebentar lagi UAS. Nah, kira-kira apa nih persiapannya buat ujian akhir semester ini? Persiapannya sih Kak baru yang belajar dari materi-materi yang udah dipelajarin di kampus ya Kak ya. Karena belum ada bayangan nih ujian di Stikes ISPI itu seperti apa, baru dari UTS kemarin aja. Dan waktu UTS kemarin juga karena dari SMK ya kayak, jadi beda kan sistemnya sama perkuliahan. Benar. Jadi ya ternyata kayak gini kalau di kuliah itu sistemnya seperti ini. Jadi baru belajar dari materi-materi, belajar sama temen juga Kak. Diskusi gitu ya. Iya kayak gitu Kak. Kalau Kakak nih dari semester 5 bagaimana Kak? Oke, dari pengalaman aku sih kalau untuk UTS sama UAS gak beda-beda jauh ya. Cuman materinya aja gitu yang nambah dari yang UAS kan digabung ya materinya untuk UTS juga. Untuk pengalamannya sih kalau aku ya sama, nggak jauh-jauh dari diskusi sama teman-teman, sama dosen juga, diskusi mengenai pembelajaran yang belum dipahami, terus belajar, ya itu sih belajar, nggak jauh-jauh dari belajar. Soalnya, iya, belajar itu emang penting sih teman-teman untuk menghadapi UAS. Kalau nggak belajar yang mau jawab apa nanti kan di UAS, iya kan? Bener banget sih Kak. Nah kalau untuk, ini kan kita farmasi ya, nggak jauh-jauh dari praktek. Nah untuk persiapan UAS prakteknya sendiri gimana? Kalau untuk persiapan UAS praktek sih Kak kemarin kan udah diadakan latihan ujian sih Kak ya. Iya, menurut aku Kak, ujian itu emang ngebantu banget. Iya benar. Untuk kita tahu bayangan ujian akhir semester praktikum seperti apa. Bener. Untuk semester 1 kan praktikumnya ada 2 tuh, praktikum kimia farmasi dasar sama farmasetika dasar. Jadi udah tahu nih bayangan ujiannya akan seperti apa. Jadi kita lebih belajar spesifik lagi apa yang perlu dipelajari buat UASnya ya, nanti Kak. Ya, benar. Iya sih. Kalau aku sama sih ya juga untuk ujian persiapan ujian praktikum ya sama, kita juga ada menjalani latihan ujian praktek sebelum hari ujian yang sesungguhnya gitu. Nah, mengenai persiapan UAS, kira-kira ada nggak tips dan trik nih untuk menghadapi UAS buat dikasih tahu ke teman-teman? Kalau tips and trick dari aku sih kayak aku dari UTS kemarin itu kan belajarnya deket-deket hari sebelum ujian tuh Kak. Karena kan ngiranya kayak masih sekolah ya Kak ya. Masih gampang lah ya. Iya masih gampang. Jadi ya santai-santai aja lah. Waktu hari-hari tenang kan, santai aja lah, nanti aja mendekati hari ujian nih ya, jalan-jalan, nongki-nongki akan asik ya sebelum UAS. Iya. Ternyata waktu belajar itu kaget ngeliat materinya. Materinya banyak banget, gak kayak di sekolah ya gitu. Jadi ngeblank nih Kak. Banyak banget sih kayak gitu. Jadi yang gak apa sih namanya, gak maksimal belajarnya. Jadi ngelihat dari pengalaman sebelumnya sih untuk UAS ini ya belajarnya jauh-jauh hari gitu Kak, supaya hasilnya maksimal juga. Karena ya gak bisa ternyata kalau di aku untuk belajarnya mendekati hari ujian.
Jadi sama belajar sama teman-teman juga itu ngebantu juga sih Kak. Iya benar-benar. Untuk Kakak juga gimana nih tips and triknya? Kalau Elsa kan belajarnya nggak bisa ya deket-deket hari ujian. Nah kalau aku nih beda. Kalau aku tuh malah nggak bisa belajarnya tuh jauh-jauh hari, kayak 1 minggu sebelum ujian tuh nggak bisa, malah blank. Jadi belajarnya tuh kayak 1 atau 2 hari sebelum ujian. Karena gimana ya? Kalau belajar 1 minggu sebelum UAS tuh kan semangatnya tuh sudah mulai menurun pas sudah di hari ujian. Jadi kayak aku merasa sombong. Aku merasa sombong kayak aku sudah juga kok belajar kemarin-kemarin, udah maksimal kok belajar. Jadi pas 1 hari 2 hari sebelum ujian tuh udah nggak ini lagi, udah nggak belajar, nggak ngulang materi lagi. Jadi pas hari ujian tuh malah ngeblank kalau belajarnya 1 minggu sebelum ujian. Nah jadi aku prefer kalau ujiannya tuh kalau belajarnya tuh 1 hari atau 2 hari sebelum ujian. Jadi euforia UASnya tuh masih berasa gitu. Jadi semangat aku belajarnya. Itu sih. Jadi untuk tips dan trik UAS ini beda-beda ya teman-teman, setiap individu ya kan. Kalau Esa tadi kan belajarnya nggak bisa deket-deket hari ujian. Nah kalau aku beda, aku malah belajarnya tuh mendekati hari ujian, ya kan? Ya betul banget Kak. Jadi kalian bisa cari gitu cara belajar kalian gimana untuk menghadapi UAS ini. Karena kan yang tahu kalian sendiri kan ya teman-teman sendiri ya kan. Sobat ISPI bisa cari cara belajar yang nyaman juga. Iya bener. Yang bisa masuk gitu di kalian. Kalau kalian belajarnya bisa 1 minggu sebelum ujian kayak Elsa tadi, ya monggo silakan. Kalau kayak saya yang 1 hari atau 2 hari sebelum ujian, nah sama tipsnya kalau kan 1 atau 2 hari kan otomatis ngejar kan ya kita, sistem kebut semalam kan istilahnya. Kebut semalam. Ya tipsnya kalau kalian waktu dosen ngejelasin di perkuliahan, nah tipsnya itu adalah kalian perhatiin bener-bener dosen kalian itu menjelaskan gitu. Jadi kalau ketika kalian paham pas di pembelajaran itu ya otomatis akan nempel gitu di otak. Jadi nggak akan hilang gitu materinya kalau kalian benar-benar paham. Nah itu sih tipsnya kalau mau sistemnya yang belajarnya 1 hari atau 2 hari sebelum ujian. Itu tadi sih. Sama yang paling penting fokus ya Kak ya. Iya benar. Jadi jauhin dulu masalah-masalah hidup ya Kak. Iya masalah percintaan kalian. Iya masalah percintaan yang di ghosting, yang diputusin juga yang di PHP ini tuh singkirkan dulu sebelum ujian. Walaupun agak susah sih ya. Iya. Tapi ya fokus aja gitu. Fokus aja dulu ya kan. Daripada nilainya jelek kan. Makin sakit hati 2 kali ya. Nah, sudah sakit hati di ghosting, sudah sakit hati ditinggalin, sakit hati nilai rendah lagi. 2 kali, double ya sakit hatinya. Iya bener banget. Nanti healingnya 2 kali juga. Duitnya hilang 2 kali juga. Iya, duit habis kan? Juga 3 kali sakit hati ya kan? Iya kan? 3 kali sakit hati jadinya. Mending fokus ke satu tujuan aja ya Kak ya. Iya bener. Kalau nilainya bagus kan ya ada kebanggaan sendiri kan ya, kayak gak rugi-rugi amat gitu di ghosting kalau nilainya tinggi. Waduh kayak gak penting banget juga kan. Kamu nge-ghosting aku gak bikin nilai aku jadi rendah juga nilainya. Kayaknya pengalaman Elsa deh kayaknya. Oh pengalaman banget Kak, makasih banget loh kayak. Oke baik. Nah tadi kan sudah nih kita membahas persiapan UASnya, tips dan trik juga tadi sudah kita sampaikan berdua. Sekarang lanjut ke resolusi 2023. Nah iya, bener kita banget. Sudah mendekati akhir tahun, sudah di akhir tahun malah. Ya sudah di akhir tahun dan kita sebentar lagi bakal tahun baru 2023. Nah kira-kira Elsa resolusi 2023 apa nih? Untuk aku sih kayak karena baru mahasiswa baru kan, jadi berharapnya ya dapat nilai bagus untuk hasil ujian nanti, ujiannya lancar juga, dan dapat teman-teman yang baik juga di perkuliahan, gak dapat teman-teman fake lagi ya kan ya. Fake lagi emang pernah? Iya. Kan kita seperti yang kita ketahui teman-teman kalau di dunia perkuliahan itu kan kayak gitu ya kayak kaget ya dari SMK. Hati-hati itu ya. Iya benar, hati-hati teman-teman. Ya. Percaya diri sendiri aja, gak usah percaya orang lain deh. Baik.
untuk Kananda nih juga gimana resolusi 2023? Kalau aku kan sebentar lagi kan semester 6 ya, sudah mau menjalani pembuatan skripsi. Jadi ya harapannya di 2023 semoga pembuatan skripsinya lancar. Terus mentalnya juga masih bisa bertahan sampai akhir nanti. Kan ya membuat skripsi nggak semudah itulah ya teman, nggak semudah membuat laporan teman-teman kalau bikin skripsi. Jadi ya itu dari sih, semoga resolusinya di 2023 semoga skripsiannya lancar, terus juga sampai akhir nanti lah lancar. Amin. Semoga sama-sama lancar ya kita. Ya amin. Dan yang paling penting juga ya kita dapat support system juga ya Kak ya. Contohnya, di 2023. Semoga dapat pacar nggak sih? Perlu nggak sih? Aduh, perlu nggak ya? Perlu nggak ya? Karena kita kan farmasi. Iya, paham lah ya. Banyak pikiran, beban, banyak hafalan, banyak tugas. Duh, mau ngeluh ke siapa juga? Iya, mau ngeluh ke teman sama-sama stres. Iya. Jadi perlunya ya support system juga ya Kak ya. Oke. Jadi maunya support sistemnya yang di luar farmasi ya biar. Aduh. Jadi saling melengkapi nih. Iya. Jadi untuk teman-teman cowok yang di Stikes ISPI kayaknya udah nggak ada harapan deh buat dapetin Elsa, karena dia maunya yang di luar farmasi nih teman-teman, biar nggak sama-sama stres gitu. Karena kan kalau sama-sama farmasi ya mau stres ya juga stres bareng-bareng. Iya, stres bareng-bareng. Tapi bisa juga sih, ada keuntungannya juga sih. Kalau sama-sama farmasi kan bisa ngerjain tugas bareng. Oh, baik. Oh, jadi nggak apa-apa ya teman. Oke. Nah, itu tadi teman-teman kayaknya kita sudah di akhir pembahasan. Tadi sudah kita membahas persiapan ujian akhir semester. Terus kita juga tadi membahas resolusi buat 2023 ke depannya mau gimana. Sudah juga. Nah, terus karena sudah mendekati ujian akhir, otomatis kan mau penerimaan mahasiswa baru. Nah, iya, teman-teman yang berminat, kami Stikes ISPI juga ada membuka penerimaan mahasiswa baru. Iya. Di sini ada brosurnya ya. Baik, kita lihat dulu. Oke. Aduh, ada siapa ya? Ini di brosurnya ada siapa ya? Kayak kenal. Kok mirip ya? Mirip gak? Mirip gak Sobat ISPI? Mirip gak teman-teman? Oke. Buat teman-teman yang berminat nih, kami sudah mulai membuka pembukaan pendaftaran mahasiswa baru. Untuk yang gelombang 1 sudah jalan dari 1 November kemarin sampai 7 Mei teman-teman. 7 Mei 2023. Nah, untuk gelombang 2-nya buat teman-teman yang belum sempat mendaftar di gelombang 1 bisa di gelombang 2 kan tanggal berapa ya, Sa? Dari tanggal 8 Mei 2023 sampai tanggal 31 Juli 2023. Dan untuk gelombang terakhir, gelombang 3 dari tanggal 1 sampai tanggal 25 Agustus 2023. Nah, oke. Berbicara mengenai mahasiswa baru, jadi untuk Elsa sendiri kira-kira apa nih pengalamannya? Buat teman-teman ISPI yang mau daftar biar tertarik nih. Ya, bisa hubungi nomor di bawah ini. Ya, kalau untuk pengalamannya sebagai mahasiswa baru nih di Stikes ISPI, karena aku berasal dari SMK Farmasi juga ya kayak. Jadi nggak kaget-kaget amat farmasi kayak gimana. Cuman kalau di Stikes ISPI emang asik banget sih Kak. Dan di Stikes ISPI ini ternyata nggak cuman yang tentang akademik aja yang didorong, yang di luar akademik ya juga kayak pelatihan soft skill Kak. Bener. Ditambahkan di perkuliahan di setiap hari Sabtu itu ada soft skill bahasa Inggris Kak. Itu kami juga bagus banget sih Kak. Menurut aku itu ngebantu banget kan biar mahasiswanya tahu bisa berbicara bahasa Inggris dengan dengan baik gitu. Iya, dengan baik. Farmasi kan gak jauh-jauh dari bahasa Inggris kan, bahasa Latin ya teman-teman. Ya, benar banget. Nah, sama juga kami nih contohnya kayak di podcast kayak gitu nih, bisa ngasah public speaking teman-teman kalau kuliah di sini. Jadi teman-teman mahasiswa baru nanti bisa berkesempatan untuk ikut podcast
Ya, kan ya? bener banget. Oke. Nah itu tadi teman-teman, kalau kalian berminat nanti ada link di bawah atau kalian Scan barcode iya, scan juga barcode juga bisa. Itu tadi sekian dari kami. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.